Hari ini saya akan membahas herbisida rumpas dari PT Bayer ya. Ini adalah herbisida sistemik produksi dari PT Bayer ya. Untuk kemasannya kecil seperti ini ya. Untuk ukuran dia 100 mili. Jadi ukuran segini ini 100 mili. Dan untuk harga, para sahabat tani bisa mendapatkan harga herbisida rumpas ini di toko pertanian antara Rp35.000 sampai Rp37. Cukup murah bukan? Nah, jadi herbisida rumpas ini adalah, saya jelaskan lagi, dia adalah herbisida sistemik ya, punah tumbuh. Maksudnya setelah tanaman tumbuh ya. Dan bahan aktifnya adalah phenoxaprol P-etil 120 gram. Nah, sekarang yang akan kita bahas apa saja keunggulan tanamannya, gulma yang akan dibunuh, dan cara kerjanya, dosis, dan keunggulan apa saja dari rumpas ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari rumpas ini adalah gulma sasaran. Jadi gulma sasaran dari jenis rumpas ini adalah jenis-jenis rumput yang keras. Jadi seperti rumput lulangan, gerinting, teki, dan rumput ketelan. Jadi kalau para sahabat tani hendak membunuh jenis rumput lunak seperti bayam, ceplukan, telpo, atau krokot tidak bisa. Jadi untuk herbisida rumpas, saya ulangi, untuk herbisida rumpas, gulma sasarannya adalah jenis rumput keras seperti rumput lulangan, gerinting, teki, dan rumput ketelan. Jadi saya ulang lagi, untuk jenis rumput lunak seperti bayam, ceplokan, telpok, krokot itu tidak bisa. Dan sekarang yang akan kita bahas lagi adalah herbisida rumpas ini bisa ke tanaman apa saja sih? Takutnya kan kalau sahabat tani tidak tahu kan, takutnya nanti disemprot ke jagung, wah bisa mati nih jagungnya. Atau disemprot ke apa, misal disemprot ke tanaman-tanaman yang lain, barangkali bisa mati. Nah pertanyaannya, herbisida rumpas hanya bisa disemprot ke tanaman apa saja, jadi tanamannya bisa tumbuh subur, gulmanya mati. Jadi tanaman-tanaman yang bisa disemprot dengan rumpas diantaranya adalah bawang merah, cabai, kacang hijau, kacang panjang, kacang tanah, kedelai, ketimun, nanas, dan padi sawah. Nah, sekarang pertanyaannya, cara kerjanya gimana dan dosisnya gimana? Nah, kita akan bahas dosis dari rumpas dari PT Bayer ini. Jadi untuk rumpas, herbisida rumpas ya, untuk dosis per tangki ya, itu 3 tutup kemasan. 3 tutup kemasan per tangki. Cuman kalau untuk bawang merah, pada tanaman bawang merah, itu saat bawang merah berumur 2-5 minggu ya. Dan kalau untuk kacang tanah, khususnya di Pulau Madura kan banyak nih yang tanam kacang tanah nih, jangan salah. Untuk rumpas, jadi kacang tanah ini juga sama antara 2-3 tutup kemasan. Cuman saat itu umur kacang tanah antara 1-4 minggu. Begitu. Jadi sekarang yang akan kita bahas lagi, keunggulan rumpas ini apa saja, begitu ya. Yang pertama, keunggulan rumpas ini ya, dengan harga murah segitu ya, apa saja? Di antaranya sangat cepat membunuh gulmanya, karena dia bisa membunuh gulma. Untuk menghentikan pertumbuhan gulma itu sampai 2-3 hari setelah aplikasi. Jadi setelah sahabat tani melakukan penyemprotan ya, setelah 2-3 hari itu gulma akan berhenti tumbuh setelah kena herbisida rumpas. Yang ketiga adalah gulma akan mati total antara 1-2 minggu. Jadi kalau sahabat tani kalau cuma 3 hari, 2 hari, mungkin gulma-gulma masih tetap segar, jadi terlihat masih hijau, terlihat masih fresh ya. Jadi herbisida rumpas ini daya bunuhnya antara mati totalnya 1-2 minggu.
Dan untuk cara kerjanya, dia akan terlihat pada gulma itu akan terlihat menguning atau terlihat mengering itu antara 3 hari sampai 1 minggu setelah petani mengaplikasikan herbisida rumpas ini. Jadi sahabat tani kalau nanya kapan sih rumpas, kok gak kuning-kuning, kok masih tetap hijau gulmanya. Nah, kalau cuma antara 1 hari, 2 hari, karena dia bukan kontak ya, karena dia sistemik ya. Jadi dia bisa terlihat antara paling cepat 3 hari. Untuk pucuknya sudah mulai terlihat kuning. Jadi untuk totalnya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi mohon sabar ya sahabat tani semuanya. Dan keunggulannya juga rumpas ini dia akan membunuh gulma itu sampai akarnya membusuk. Jadi benar-benar total matinya. Jadi tidak akan tidak akan bikin greget sama petani. Kok masih begini. Jadi intinya rumpas bagus, dia membunuhnya, akar-akar pun akan busuk, akar-akar gulma akan busuk, kering dan mati total antara 1 sampai 2 minggu. Dan dia juga termasuk hemat tenaga kerja ya. Coba bayangkan kalau petani biasa pakai tenaga manusia nih buat menyanyi gulma, nah tinggal dikalikan nih, sekarang para pekerja nih antara 100.000 nih per orang. Kalau tanahnya sampai luas kan berapa begitu. Jadi menurut saya dia termasuk sudah hemat. Jadi tidak perlu menyanyi lagi yang namanya gulma. Cuman perlu diingat lagi bahwa saya tegaskan lagi bahwa gulma sasarannya hanya jenis rumput keras. Seperti rumput lulangan, gerinting, teki, dan rumput ketelan. Jadi untuk jenis rumput lunak, dia tidak bisa seperti bayam, ceplukan, telpok, krokot, dia tidak bisa. Dan untuk tanamannya yang bisa dibunuh oleh rumpas gulma di tanaman tersebut diantaranya adalah bawang merah, cabai, kacang hijau, kacang panjang, kacang tanah, kedelai, ketimun, nanas, dan padi sawah. Jadi jangan salah para sahabat tani, karena kebetulan juga di Madura nih banyak kasus. Jadi dia nanam jagung, di bawah isinya kacang. Nah ini tidak bisa sahabat tani, jadi diantaranya salah satunya mati. Kalau Anda nyemprotnya di jagung, ya jagungnya mati, kacangnya yang hidup. Kalau nyemprotnya di kacang, ya kacangnya hidup, jagungnya mati, kan begitu. Jadi saya sarankan untuk para petani Madura, untuk tahun kedepannya penanaman dipisah. Jadi kalau jagung, kalau kacang. Nah saya jelaskan lagi dosisnya, ini per tangki 3 tutup kemasan. Kalau bisa jangan overdosis ya para sahabat tani, jangan buru-buru karena kebanyakan para petani greget pengen lihat hasil. Nah karena ini sistemik tidak bisa cepat. Jadi paling cepatnya 3 hari. Antara 1 minggu baru kelihatan. Kalau mati totalnya antara 1 sampai 2 minggu. Jadi begitu. Jadi menurut versinya produknya Bayer sudah termasuk hemat nih. Hemat tenaga kerja, hemat biaya, dan lebih membantu kepada petani begitu. Sekian dari saya informasi tentang rumpas, juga dosisnya. Jangan lupa, semoga bermanfaat, dan kita akan jumpa lagi pada sesi lain yang saya akan bahas di channel saya. Jangan lupa subscribe dan like di channel ini. Semoga bisa membantu petani agar bisa lebih berkembang, lebih bermanfaat, dan bisa mendapatkan kesuksesan dalam bertani. Assalamualaikum.